Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dindi Sinta Megasari yang hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan prosthetic makeup. Ya, prosthetic makeup itu apa sih? Nah, ini akan kita pelajari bersama di sini, ya. Prosthetic makeup itu merupakan suatu tata rias untuk meniru karakter-karakter lain. Prostetik atau karakter make up yaitu tata rias yang menghendaki perubahan-perubahan seperti koreksi atau perbaikan, kemudian destruksi atau perusakan, dan penambahan sesuatu. Itu bisa dinamakan prosthetic make up. Seperti gambar di sini. Ini pengaplikasiannya hanya dua dimensi begitu. Tidak ada penambahan tertentu, hanya berupa kamuflase gambar, tapi ini juga sudah bisa masuk yang dinamakan dengan prosthetic makeup begitu. Kemudian berikutnya adalah penambahan-penambahan itu apa? Ya, penambahan-penambahan itu diantaranya adalah kumis, jenggot, kemudian bentuk mata, alis, dan hidung atau keperluan lainnya sesuai dengan karakter yang diinginkan. Misalnya untuk pemain teater, ya, pemain sandiwara, kemudian penari tradisional, dan wayang-wayang orang begitu. Kalau seperti gambar di samping ini penambahannya adalah pada bagian alis ini, kemudian kerutan dahi, kemudian bagian hidung, bagian dagu, bagian bibir, kerutan pada wajah, ini semua ditambah, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah protestik ini terbagi menjadi dua, ya, yang timbul dua dimensi dan rias tiga dimensi atau lebih. Seperti gambar di sini. Ini sebenarnya kenapa dua dimensi? Karena ini ada penambahan kupu-kupu di sayap kupu-kupu, di samping, di bagian sisi, di bagian pipi, begitu. Ya. Kemudian di sini ini tampak sekali ya prostetiknya. Di sini ada bagian-bagian wajah penambahan. Kalau di bagian sini ada bagian tanduknya yang ditambahkan. Nah, prostetik ada dua jenis ya. Masih terkesan beauty. Yang kedua menggambarkan karakter tertentu. Ini karakter boneka yang retak-retak begitu ya. Nah, ini contohnya Libra make up menggambarkan ini timbangannya Libra digambar ini. Jadi make up dengan mengekspresikan zodiak Libra pada wajah seseorang. Ini sebenarnya masih masuk ke fancy ya, tapi masih bisa kalau sesuai dengan pengertian di atas tadi bisa menciptakan sesuatu begitu. Kemudian terkesan beauty, ini ada Kemilau Budaya Indonesia, ini ada wayang ya, menggambarkan Indonesia. Kemudian topeng putih, ini menggambarkan topeng. Kemudian bunga daisy, ini menggambarkan bunga, tetesan bunga. Kemudian beautiful of Papua. Ini ada burungnya, ada Indonesia, begitu ya. Kemudian beberapa elemen untuk menciptakan rias wajah fancy, beauty yang bagus. Jadi ada fancy beauty, ada fancy karakter atau bisa disebut dengan prosthetic makeup tadi ya. Ini caranya gimana? Wajah cerah dan berani. Gunakan eyeshadow, lipstick, dan pewarna pipi dengan warna cerah dan berani. Nuansa neon, metalik, dan warna cerah sempurna untuk suasana festival ya. Kemudian glitter dan berlian-berlian imitasi ini bisa dioleskan oleskan glitter pada kelopak mata, pipi, bahkan bagian bibir untuk kesan kemilau. Berlian imitasi dan permata wajah dapat ditempatkan secara strategis di bagian mata, kemudian di bagian dahi, ya bisa membuat kesan lebih mempesona gitu. Kemudian dicat
wajahnya atau seni tubuh. Gunakan cat wajah untuk menambah desain atau pola atau bahkan karya seni kecil yang unik pada wajah dan tubuh Anda atau tubuh klien kita. Ini bisa berkisar dari pola kesukaan hingga desain-desain yang aneh, gitu ya. Kemudian elemen penting dalam rias Fancy Beauty itu apa? Nah, mulai yang pertama itu adalah eyeliner yang tebal. Pasti mengeksperimen ya dengan penampilan eyeliner tebal, kemudian berbentuk grafis, liner bersayap, ataupun liner warna-warni. Anda juga bisa menggunakan berbagai warna untuk efek pelangi. Ini juga bisa dengan eyeliner. Kemudian stiker sementara. Terapkan bisa ditempelkan ya stiker temporer ya yang melengkapi misalnya dengan sesuai dengan busananya atau berupa desain-desain yang metalik, bunga atau bahkan eh, cerita khusus begitu. Kemudian sorotan atau kilau itu juga menjadi pusat perhatian ya. Gunakan highlighter pada tulang pipi, tulang alis, dan busur cupido ini ya untuk efek bercahaya. Kemudian bedak dan bisa disemprotkan kilauan dengan menambahkan sentuhan kilauan ekstra, yaitu dengan highlighter, begitu ya. Nah, maskara yang berwarna-warni itu juga menjadi pusat perhatian. Ya, gunakan berwarna atau bulu mata yang berbulu atau berwarna-warni begitu ya. Warna-warna cerah, ungu, hijau dapat menciptakan tampilan yang lebih mencolok. Kemudian aksesoris rambut. Aksesoris rambut ini juga harus diperhatikan. Lengkapi riasan itu dengan aksesoris rambut yang menyenangkan seperti mahkota bunga, ikat kepala, glitter rambut, gitu ya. Ini juga dapat menyatukan seluruh penampilan seseorang, gitu. Kemudian seni dalam membuat bibir. Seni bibir itu sekarang banyak sekali. Dari yang kesannya ombre dibuat bibir ombre, kemudian bibir berkilau atau bahkan desain cat pada bagian bibir ya. Kemudian yang terakhir pasti adalah yang namanya setting spray untuk memastikan rias Anda itu bertahan seharian dipakai begitu ya. Nah, sedangkan rias dua dimensi ini sering digunakan untuk membuat efek yang dramatis, yang terlihat jelas dari kejauhan, seperti dalam pertunjukan teater atau opera, di mana ekspresi dan karakteristik wajah itu harus terlihat jelas oleh penonton yang duduk dari jarak yang sangat jauh begitu. Misalnya ini gambar badut ya, ini karena warnanya aja sudah sangat jelas dari kejauhan ya, gitu. Kemudian tata rias karakter tiga dimensi. Ini sering kita, oh prostetik itu ya pasti ini tiga dimensi, gitu. Nah, make up karakter tiga dimensi ini merupakan make up yang merupakan dia itu bisa merubah wajah atau bentuk seseorang secara keseluruhan. Sebagian atau bahkan seluruh ya itu tadi, kemudian menggunakan bahan-bahan yang langsung dioleskan atau ditempelkan pada bagian wajah hingga bagian-bagian tertentu begitu ya. Make up karakter tiga dimensi ini merupakan suatu bentuk make up yang bergradasi dan tiap lekukan atau tonjolannya dapat diraba. Diraba itu dapat diraba dengan jelas sehingga hasilnya dapat dilihat dari depan, samping, kemudian dari atas itu kelihatan hasilnya ya. Make up karakter tiga dimensi ini dengan bahan kosmetika yang berbentuk cair, krim, padat, kemudian baik yang bisa langsung dioleskan ya atau
melalui proses cetak. Jadi bisa dicetak dulu, kemudian nanti ditempelkan pada bagian wajah atau bagian tertentu begitu. Contohnya, misalnya kita mau membuat efek luka begitu. Kemudian bahan-bahan warna yang digunakan untuk make up karakter tiga dimensi pun itu harus memiliki standar, tidak boleh mudah pudar, kemudian baik itu mau di syuting di dalam atau luar studio begitu ya, menggunakan cahaya lampu yang sangat terang atau tidak begitu. Kemudian kosmetika ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebih atau terlalu kurang karena ini juga akan mempengaruhi suatu proses dalam pengerjaannya. Nah, di sini dengan daya imajinasi, seorang penata rias harus menentukan apakah rias karakter ini seperti contoh efek luka pada karakter dua dimensi atau tiga dimensi ini, jika memang efek luka tersebut lebih tepat dibuat dengan efek dua dimensi, ia tidak boleh sesekali membuat efek luka itu menjadi tiga dimensi, sehingga dapat menghasilkan make up yang sesuai realita. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau menggambarkan sesuatu yang itu kesannya itu seharusnya dua dimensi, jangan dipaksakan untuk membuat dia tiga dimensi. Itu nanti hasilnya jadi tidak akan natural, gitu. Ini gambar di sini, ini seperti wajah yang dijahit, begitu ya. Sebentar, ini saya geser lagi. Nah, berikutnya di sini adalah ada perbandingan antara make up dua dimensi dan tiga dimensi. Yang pertama, kalau make up dua dimensi, itu hanya menggunakan teknik painting saja. Teknik olesan painting. Tadi di slide-slide awal itu kan digambarkan dengan permainan teknik painting gambar dengan warnanya, permainan warna begitu. Sedangkan kalau tiga dimensi itu langsung diletakkan ke wajah, pasti dia bisa diraba. Itu kalau tiga dimensi. Kemudian bahan-bahannya mudah didapat kalau dua dimensi karena kita tinggal belanja ke toko, oh dioleskan selesai. Begitu kalau tiga dimensi bahannya itu kadang-kadang sulit kita dapatkan. Misalnya kita membutuhkan bahan tertentu itu kadang-kadang tidak ada di toko tersebut begitu. Mudah dalam pemakaiannya. Kalau tiga dimensi lebih sulit. Kemudian kemungkinan kesalahan itu kecil kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi, kemungkinan kesalahan itu sangat besar. Apalagi kalau produk itu misalnya ditempel pada kulit. Kita tidak tahu kondisi kulit seseorang. Kadang terlalu berminyak, kadang gampang berkeringat, kadang terlalu kering. Jadi teknik tempelnya itu juga akan mempengaruhi begitu. Kemudian biayanya lebih murah kalau yang dua dimensi, tiga dimensi lebih mahal. Waktu pengerjaannya juga kalau dua dimensi lebih cepat. Kalau tiga dimensi lebih lama. Tidak memerlukan peralatan khusus ya untuk dua dimensi, tiga dimensi perlu peralatan khusus, misalnya pemanas atau apapun cetakan begitu. Lebih mudah dibersihkan ya kalau dua dimensi, karena biasanya bentuknya hanya kuas atau solet-solet begitu ya. Kalau tiga dimensi itu berbagai macam, hanya dapat dilihat dari depan kalau dua dimensi. Sedangkan tiga dimensi bisa diraba ya, bisa dilihat dari segala arah, dari kanan, kiri, atas, bawah begitu. Kemudian gradasi itu tidak tampak. Kalau di tiga dimensi itu gradasinya itu sangat tampak. Hanya bisa dilihat kalau tiga dimensi itu bisa dirasakan, dipegang itu ada barangnya begitu. Kalau dua dimensi itu hanya bisa dilihat, oh iya bagus ya, seperti itu. Kemudian hasilnya kurang tampak. Dua dimensi, kalau tiga dimensi itu hasilnya lebih jelas. Nah, seperti gambar di sini. Misalnya bahan untuk make up karakter tiga dimensi. Ini apa aja? Nah, di sini ada latex, ada lem bulu mata, kemudian ada gelatin, ada kristal gel. Ya.
Cara menggunakannya bagaimana? Ini cara menggunakan kristal gel yang gampang kita dapatkan begitu ya. Siapkan mangkok, mangkok melamin atau kemudian sendok yang plastik ya dan wadah untuk mengaduknya. Kemudian masak air hingga mendidih, siapkan kristal gel pada mangkok, kemudian tuangkan air panas sedikit demi sedikit. Sambil diaduk hingga mengental dan terasa hangat-hangat kuku. Kalau sudah hangat-hangat kuku, kristal gel itu bisa ditempelkan ke bagian wajah. Nah, kekurangannya ya, hmm, kalau kristal gel itu ya, kekurangannya itu cepat eh, mengeras. Jadi kalau kita aplikasinya terlalu tipis, itu cepat mengeras ya. Kemudian selain penggunaan bahan seperti yang telah disebutkan di atas, itu make up karakter tiga dimensi juga dapat menggunakan bahan lain, yaitu menggunakan masker peel off atau menggunakan kapas dan tisu. Seperti di sini, ini penggunaan tisu dan kapas dioleskan, kemudian diolesi atau ditumpuk dengan yang namanya pewarna atau body painting. Di sini contoh pembuatan efek luka borok dengan menggunakan masker gel dan kapas. Yang pertama, itu oleskan masker gel pada bagian kulit tubuh yang ditentukan. Lalu tambahkan kapas sedikit demi sedikit, kemudian lapiskan dengan masker gel lagi, ulangi hingga beberapa lapis. Jadi ditumpuk-tumpuk kayak kalau kita membuat adonan yang lapis itu kapasnya ditumpuk, kasih kristal gel, kapasnya ditumpuk lagi gitu. Ya, buatlah semacam efek goresan atau lubang atau luka borok itu juga bisa. Kemudian berikan foundation cream yang warna natural dengan atau warna-warna yang senada dengan warna kulit. Kemudian bisa juga pakai stick foundation, bisa juga pakai body painting hitam merah untuk memberi kesan luka bakar. Kemudian tambahkan supaya lebih dramatis ya, itu bisa ditambahkan dengan cairan darah atau bisa digunakan sirup ya, bisa digunakan madu juga. Ini untuk efek menambah efek ya di bagian goresan yang telah dibuat sebelumnya tadi. Seperti gambar di samping ini dikasih tambahan dituangkan ya efek cairan darah itu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya.